Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berita Gus, Nggih. kalau pernah sharing kali yang ada zikir yang lebih tinggi lagi dari Sirul Asrar katanya begitu, Nggih. yaitu zikir hamba yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah dipukul sampai berdarah, diludahi, dia apapun nurut karena dia mengaku dirinya hamba sebagai abdinya Allah. Meskipun dimalini istri, malin siapapun juga kita tetap menganggap diri kita adalah hamba, adalah babuni Allah. Apakah itu benar Gus? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya benar. Ya. Iki prosesnya Pak ya. Di dalam golongan golongan syariat kita mengenal dan diajarkan zikir jahri yang mempunyai pengertian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini diucapkan di lisan. Kita cukup berkeyakinan, beriman bahwasanya Tuhan iku Allah. Bis. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita dikenalkan di syariat hanya itu. Lewat mazhab apapun panjenengan kali kula niki hanya dikenalkan zikir jahr. Bis. Naik satu langkah lagi, kita masuk di daerah thariqah. Iki syariah. Kita naik tingkat lagi di dalam thariqah. Mengenallah kita zikir sirri. Zikir di mana hanya diucapkan di hati, tapi di situ masih ismu dzat. Kita masih panggil-panggil nama Allah. 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 Ono sing Allah gak katik hu. Wis saenake udele terserah. Bahkan di situ pasti diwajibkan entah satu hari satu malam zikir sirin iku kudu dilakokne 10.000, ono sing 1.000 dan lain sebagainya. Udah. Kedua zikir ini masih panggil-panggil nama Allah. Belum masuk di ranah zatnya Allah. Ini miturut sepengetahuan saya, ketika dari thariqah satu ke thariqah yang lain masuk melebu, sepengetahuan saya di situ. Saya berani mengatakan itu karena saya juga terlibat di situ. Udah. Naik tingkatan yang ketiga yang kita temukan di dalam hukum hakikat. Di situ muncullah zikir disebut sirul asrar. Di dalam rahasia itu ada rahasia lagi. Di dalam hati zikir sir, di dalam hati ada hati lagi. Itulah yang disebut al-iman. Zikir sing zikir iman.
Wong Jawa gak usah angel-angel disebut dzikir rasa. Akhirnya diterangno di dalam Sirul Asrar. Di situ kita melewati pertama syu'arul basiroh atau rasa. Dzikir ini sudah tidak terucap. Disebut dzikir di sini, pengertian dzikir yang sebenarnya apa? Hati sudah tidak ragu lagi, alias yakin bahwasanya yang berperan terhadap apapun itu hanyalah hidup ataupun Allah. Disebut syu'arul basyiroh, hatimu harus bisa merasakan bahwasanya hidup itu wujud sing duwe jeneng Allah, bukan hidup itu sebuah sifat. Hayat itu memang sifat, tapi maksud daripada hidup di sini bukan sifat tapi wujud Allah. Bukanya adalah lewat syu'arul basyiroh. Setelah syu'arul basyiroh, rasa atau iman di sini, lanjut ke tahapan yang kedua adalah ainul basyiroh. Ain, apa ainul basyiroh itu? Melihat. Dikatakan melihat berarti tutupnya hati sudah terbuka. Saya akan bisa melihat tutupe gelas dan mengatakan wujudnya tutupi gelas yo ini, tatkala perkara yang tadinya menutupi mata saya sehingga gelap dengan tutupnya gelas itu harus hilang. Mata hati yang menjadikan gelapnya hati terhadap wujud Allah yang disebut masiwallah, perkara selain Allah, yang awal prosesi nafsu membawa mata dunya sehingga menjadi hubbud dunya, akhirnya masuk di dalam syahwatud dunya. Hati telah tertutup, akhirnya hati disebut hati yang buta. Ini semuanya harus lepas. Tutup-tutupnya hati, yang menutup hati itu harus lepas. Mula sangka kuwi sampean wajib pegatan. Habis bercinta terhadap nafsu lewat kesenangan dunia, Anda harus pegatan dengan urusan dunia, baru sampean iki merajut untuk bercinta kepada Allah. Nah, hal ini hanya dituangkan ajarannya di hukum hakikat. Sirul Asrar hanya Anda ketemukan di dalam hukum hakikat. Jadi Sirul Asrar lewat syu'arul basyiroh ini sebagai awal membuka pintu hati sampeyan yang menjadikan tutupnya hati. Lewat proses jenengan iki zikir setiap saat dan waktu tanpa ditentukan tempat ataupun waktu, tanpa ada hitungan. Ini untuk melogrokkan. Apa melogrokkan ini? Meruntuhkan tutupnya hati dalam hati kita masing-masing. Setelah syu'arul basyiroh itu dianggap Allah sudah cukup, maka terjadilah kelas yang kedua, ainul basyiroh. Anda akan bertemu, dikatakan bertemu terhadap wujud Allah. Pertanyaan, apakah ruh ini melihat wujud Allah?
Dijawab tidak. Kalau ruh itu masih sebangsa dikatakan makhluk, maka ruh iki nama hilang. Allah hilang. Mata untuk melihat Allah juga hilang. Itulah yang dimaksud kul huwallahu. Akhirnya kelas yang ketiga, pintu yang ketiga, opo disebut hakul basiroh. Apa itu? Dalam hati sampan wis gak mamang maneh, sing peran iku mung Allah. Wis gak mamang. Oh iya, aku iki urip Allah sebetulnya. Bukan perkarane ruh ngaku-ngaku dadi Allah, bukan. Ngaku-ngaku dadi Tuhan, tidak. Bahasa etikanya dalam hatimu itu sudah tidak ada lagi yang berperan itu makhluk. Kalau hati sudah terkondisi seperti ini, tatkala Anda ada di jalan, ada yang nyebrang dadak, sampai mesti ngerem dadak. Saat itu koneksi antara ruh dengan Allah yang disebut makrifat, Anda pasti guyu. Orang ngamuk-ngamuk, pisu-pisuan, enggak. Iki nek wis ati betul-betul sirul asrar melampah lo ya. Boten delok makhluk yang berperan, oh Gusti Allah nyebrang. Lah penak ta ya? Duduk perkara nih Gusti Allah iku jeneng Gusti Allah nyebrang kan ilang ya ndak. Hati sampean jelas ndelok ning kono ya Allah. Gusti Allah iku lucunya nih. Ya Allah. Oke. Ketika sudah hakul basiro, inilah akan ditutup zikir yang nomor sekawan adalah fana'u zikri. Jenengan sudah longguh di sini Bapak Ibu, ya mesti gak iso jenengan muling-muling. Muring-muring. Makanya Rasulullah ketika masuk di dalam kaum Taif, ngajarno ilmu kawerruh atau ilmu syariah, di situ tidak hanya mendapatkan beliau itu cacian, tidak, siksaan. Diantem kontori unta, diantem batu, ya Allah. Tidak menjadikan Rasulullah iku mau muring-muring karena melihat Allahnya. Loh, tapi saat durungi teng mriku sebelum di situ Rasulullah pernah loh Pak diilingno Gusti Allah ini, Muhammad, janganlah kau bersedih ketika ada umatmu yang menolak ajaranmu. Berarti Nabi Muhammad pernah bersedih. Artinya itulah proses bentuk kita. Awalnya itu kita belum maksimal sirul asrar nggih, kala-kala nyawang perane makhluk. Saiki tes-tesan Pak. Ya gak apa-apa sampean tes-tesan mlebu nang lokalisasi. Iku Gusti Allah iku. Kira-kira iso apa gak? Nek sampean mlebu masjid gampang mawon. Ya, perkara-perkara maksiat kira-kira atimu sik ingkar napa mboten? Wis karen delok. Iku ya perlu ngoten niku. Atau melihat kondisi di manalah ada perbuatan yang zalim, kira-kira hati iki sudah yakin iku Allah ataukah malah goyah? Iku ya kanggo ngetes mutu sirul asrarmu. Jadi benar Pak, di atas sirul asrar itu ada namanya fana'u dzikri. Cuman bisanya sampai ke fana'u dzikri prosesi dari sirul asrar. Sirul asrar menyimpan pembersihan. Ikulah sing kula maksud proses tahalli untuk bisa sampai tajalli. Memang kalau sudah di fana'u dzikri,
wis gak ngaku maksum, wis maksum, ya mboten saged lah. Mboten saged. Jenengan iki terus apabila tidak cocok iku terus ati sampean protes nang Allah mboten saged. Enggak iso. Nah, inilah yang dimaksud Rasulullah itu kalimat sallu kama raaitumuni usolli. Gini ki maksudnya itu. Iso awakmu sadurunge sedo, bisa kamu sebelum meninggal di dunia ini ganti alam, dirimu sudah mencapai tingkatan yang seperti ini. Sebab ketika di alam berikutnya kau tidak akan menemukan hal seperti ini. Karena di dunia adalah merupakan satu mazra'atul akhirah. Ya, mazra'ah, lapangan. Joro gampangane kesempatan Anda untuk diuji kesetiaan Anda pada Allah. Satu, kedua, hanya di dunia inilah Anda akan menemukan sang pembimbing. Ini kan sejarah Nabi Adam aja. Ketika saat Nabi Adam iku mau sudah ratusan tahun di dunia, Gusti Allah dawuh, Adam, sendika dawuh, kamu pengen balik nang negeri asalmu surga musyahadah. Awakmu lah wis roh bedane toh antara ning musyahadah ambek ning mukhadharah iki dunya. Nggih, ning dunya kula nek gak nyambut gawe sik gak iso mang. Ning dunya kula niki Allah isine hasud, isine apa gelut diwingi gara-gara terus 5 senti tukaran. Gara-gara kursiku diserobot juniorku, padahal aku ngenteni suwe, ati loro. Aku senior kok gak didelek kursi, dadi ngene sirek. Subhanallah. Wis kasut terus. Ya wis, tapi ana syaratnya dam. Sedika dawuh. Terus pundi syaratipun Gusti? Awakmu kudu nrimo ajaranku. Sing ajaran iku ora pernah ning donya iki digawa sapa wae. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Inggih. Fatalaqa mongkon rimo sopo Adam, sopo Adamu Nabi Adam, mirrobin rimo saking pangerane Adam, rimo opo kalimatin piro-piro ilmu kaweruh sangka Allah. Itulah ajaran dinul hak, dinut tauhid. Loh ngono. Kuwi nek gelem nampa iki terus nglakoni fataba alaihi maka kesalamudam sing ana kaitane ambek roh mangan buah kuldi, sing ana kaitane ambek jasad nglakoni maksiat tak ngapura. Fataba alaihi maka Allah mengampuni seluruh kesalahan dan dosa Nabiullah Ibrahim. Jabe Nabi Ibrahim, nggih, akhirnya berlakulah uzlah. Mboten sedina rong dina, Pak. Puluhan tahun. Jenengan wenak mung pirang tahun. Insyaallah. Wa qala aidan wa kafir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wakafir lan ngapus yang ngelogrokno sapa Gusti Allah, wakafir angkum sayyiatikum saking kesalahane roh iku mau. Jadi hijabe ati, hijabe roh dilogrokke Allah, karena dia sudah tidak hanya menerima tapi juga mengamalkan. Ngoten ta? Wa yaghfir lakum dzunubakum,
Allah ngampuni dosamu, dosa nyenuk, dosa ngutil, dosa wis sembarang sing kok anggap dosa gede, logrok di ngapura. Jadi segede apapun, sebesar apapun dosamu, jikalau Allah mengapura, mengampuni, itu menjadi cewilik munggui Gusti Allah. Terus terakhir dipeseni, la tusyrik billahi syai'in syirka la dzulmun azim. Nek wis kaya ngono, dam rungokno kupingmu. Nggih. Ojo baleni maneh gak. Siap. Di saat itu juga, detik itu juga, akhirnya Allah memangkatkan. Ngerti memangkatkan? Memberangkatkan adab itu terhadap Allah. Pertama, biruhin fakot, dengan rohnya aja. Cara bahasa Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Setelah itu berdakwah terhadap anak putune, habis itu mangkat kesempurnaan ma'a jasadihi, beserta jasadi. Garis. Akhirnya tiga itu gas, sampean kali kula niki kudu gelar ilmu iki nang anak bojo. Wis. Jadi betul di atas sirul asr ada zikir lagi. Sirul asr itu 3 macam, 3 kelas. Setelah melewati 3 kelas, akhirnya masuklah terhadap zikir fanaud. Zikir nek wis teng mriku entek pisan. Entek dalam arti jenengan iki wis ana makom jam'i, tinggal sampean iki kari menggedekan, membesarkan ma'rifatmu nang Allah, yang dari fana sampai ke bakok, yang dari makfud sampai ke maksum. Oke.